Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 ya, dari kelanjutan alur Battle Trog di Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di dalam pertarungan Bing Youtu dengan Yuan Wei, sepertinya Bing Youtu ini terpojok. Dia lalu menggunakan sebuah cara untuk membuat lubang teleportasi dan membiarkan Xiaoyan pergi. Bing Youtu pun lalu berkata kepada Xiaoyan, "Cepatlah pergi dari sini," ucap dari Bing Youtu. "Aku harus pergi kemana?" tanya dari Xiaoyan dengan kebingungan. "Cepatlah pergi kemana saja yang kamu mau. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika kamu tidak pergi, maka semuanya akan terlambat. Meskipun kita tidak saling mengenal satu sama lainnya dengan baik, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Bagaimanapun, aku ini adalah seseorang yang penyayang," ucap dari Xiaoyan. "Apa? Penyayang? Penyayang macam apa kamu ini? Jika kamu tidak pergi dari sini, maka kita akan mati di sini. Aku bukanlah lawannya. Aku hanya bisa menunda waktu untukmu," ucap dari Bing Youtu. Saat ini Yuan Wei sudah melepaskan diri dari es yang telah membelenggunya. Bing Youtu pun semakin gelisah dan benar-benar sangat ingin memarahi Xiaoyan. Bing Youtu benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran Xiaoyan saat ini, sehingga dia menolak untuk pergi. Jangan repot-repot seperti itu. Bahkan jika dia memasuki celah teleportasi itu sekalipun, dia tidak akan bisa lolos dariku hari ini, ucap dari Yuan Wei. "Tidak bisa lolos? Lalu jika aku membunuhmu, apakah aku bisa pergi?" tanya dari Xiaoyan sambil meremas dagunya. Yuan Wei sedikit tersentak ketika mendengar kata-kata Xiaoyan yang frontal seperti itu. Lalu dia pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh. "Sungguh bocah yang sombong. Apakah kamu tidak tahu kekuatan apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan kekuatan yang aku punya." Bagaimana kuatnya kekuatan Kaisar Immortality langkah ke-6, ucap dari Yuan Wei. Sepertinya dia sangatlah tersinggung dengan ucapan Xiaoyan barusan, dan amarahnya langsung melonjak. Pada saat ini, Bing Youtu pun langsung mengeluarkan tekanan atau aura yang sangat menekan. Saat mengeluarkan aura itu, Yuan Wei pun lalu berkata, "Kelinci jelek, aku sarankan kepadamu agar tidak menggangguku sekarang," ucap dari Yuan Wei. Mendengar itu Bing Youtu pun lalu berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu sudah berada di Immortality langkah ke-6, kamu tidak akan terkalahkan?" Yuan Wei segera menatap ke arah Bing Youtu dan matanya dipenuhi dengan rasa amarah. "Saat ini tidak ada permaisuri yang akan membantumu. Hari ini aku pasti akan menghancurkanmu," ucap dari Yuan Wei. Xiaoyan melihat ada garis emas di tubuh Yuan Wei dan ada kekuatan Immortality yang mengalir. Momentum ini sangatlah kuat. Ini adalah momentum dari seseorang langkah ke-6 Immortality. Dan itu benar-benar meletus dengan sangat ganas. "Kelinci jelek, bersiaplah untuk mati," ucap dari Yuan Wei kembali. "Tidak, sepertinya kamulah yang akan mati," jawab dari Bing Youtu dengan sangat marah. Xiaoyan memandang ke arah Bing Youtu dengan aneh. Lalu Xiaoyan pun tersenyum. "Apa yang kamu tertawakan? Setelah aku berhasil membunuh Yuan Wei, aku pasti akan membunuhmu juga," jawab dari Bing Youtu. Mendengar itu Xiaoyan pun langsung berhenti tertawa. Wuspring! Udara dingin pun segera dihembuskan langsung ke arah udara di sekitarnya dalam radius ribuan mil. Sementara itu, Xiaoyan yang ada di sampingnya pun juga tertutup oleh embun beku. Untungnya Xiaoyan memiliki Heart Plant, jadi Xiaoyan menghalangi udara dingin ini. Aura Bing Youtu dan juga Yuan Wei tampaknya bertarung dengan sangat serius. Tiba-tiba kulit Bing Youtu pun berubah menjadi sebening kristal. Penampilannya juga berubah. Awalnya Bing Youtu berpenampilan sangat imut. Namun saat ini unsur kelucuan di wajahnya pun telah menghilang. Dan dia merubah penampilannya menjadi sangatlah bengis. Sedangkan tubuh Yuan Wei saat ini telah ditutupi oleh garis emas. Dan kekuatan Immortality yang kuat pun dialirkan dari tinjunya. Buar! Tinju yang terbanting dengan keras itu, fluktuasi yang menakjubkan pun langsung menyapu seperti badai di udara menghantam kristal es yang diciptakan oleh Bing Youtu. "Jika kamu ingin mengalahkanku,
Itu sangatlah mustahil. Butuh waktu 1000 tahun lagi untuk bisa bersaing denganku, ucap dari Yuan Wei. Berhentilah omong kosong. Aku pasti bisa memukulmu sampai mati, jawab dari Bing Yutu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dari seranganku ini, ucap dari Yuan Wei. Dadiduk, 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 buat. Bing Yutu lagi-lagi terlempar ke belakang. Kristal es di tubuhnya juga pecah. Seteguk darah pun langsung menyembur keluar dari mulutnya. Sejak kamu melakukan serangan pertamamu, aku sudah menyadari bahwa kekuatanmu ini hanyalah tipuan. Aku ingin melihat seberapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kabar yang aku dengar, permaisuri itu dikelilingi oleh orang-orang kuat. Dan jika dibandingkan denganmu saat ini, pasti kamu adalah yang terlemah dari yang lainnya, ucap dari Yuan Wei. Saat ini, Bing Yutu berusaha untuk menstabilkan sosoknya kembali. Luka-lukanya pun telah pulih dengan cepat. Dan ketika Yuan Wei ini sedang berbicara mengejek Bing Yutu, Yuan Wei lalu melangkah dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Bing Yutu pun terkejut dan sosoknya dengan terburu-buru atau tergesa-gesa langsung bergerak. Untungnya dia masih sangatlah cepat, jadi dia bisa muncul di depan Xiaoyan terlebih dahulu. Namun Yuan Wei sepertinya sudah menduganya. Tujuan sebenarnya dalam gerakan ini bukanlah Xiaoyan, tetapi tetap menargetkan Bing Yutu dengan alih-alih dia akan menyerang Xiaoyan. Karena dia tahu bahwa jika Bing Yutu tidak ditangani saat ini, maka dia tidak akan bisa membawa Xiaoyan pergi dengan tenang. Karena Bing Yutu sudah mengambil tindakan, maka Yuan Wei pun harus membunuhnya. Wush, buat. Tanpa belas kasihan, tinju Yuan Wei ini jatuh dengan keras di dada Bing Yutu. Suara tulang patah pun terdengar. Setelah tulang dada Bing Yutu ini patah, tangannya langsung menembus ke jantung Bing Yutu. Namun pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba mencuat dari belakang. Telapak tangan itu menghalangi pukulan fatal dari Yuan Wei. Yuan Wei pun terkejut. Dia segera menarik kembali telapak tangannya. Namun telapak tangannya ini mencuat mengunci tangan Yuan Wei. Tanpa ragu-ragu, Yuan Wei pun langsung mematahkan lengannya sendiri. Tubuhnya melesat ke belakang dengan kecepatan yang tinggi. Dan lengannya yang patah itu bisa tumbuh lagi dengan cepat. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, mundurlah, ucap dari sebuah suara di belakang Bing Yutu. Saat ini, ada sebuah suara yang terdengar dari belakang Bing Yutu. Bing Yutu tiba-tiba berbalik dan melihat satu wajah yang dipenuhi dengan mata di belakangnya. Xiao Jiuying, ucap dari Bing Yutu. Tentu saja dia tidaklah asing dengan suara ini. Bing Yutu, mengapa kamu sekarang lebih lemah daripada sebelumnya, ucap dari Jiuying. Ternyata yang memblokir pukulan ini adalah Jiuying. Namun saat ini Jiuying sedang berubah menjadi sosok manusia. Saat melihat wajah Jiuying yang dipenuhi oleh mata, Xiaoyan pun langsung merasa aneh. Aku sudah lama berhenti berkultivasi, jadi wajar saja jika kekuatanku melemah, ucap dari Bing Yutu. Seharusnya tidak seperti itu. Meskipun kamu tidak berlatih, kekuatanmu harusnya tidak mengalami penurunan, jawab dari Jiuying. Namun Bing Yutu tidak mau menjelaskan masalah penurunan kekuatannya ini terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan kepada Jiuying saat ini. Terlebih lagi, sekarang ada orang luar. Jadi tidak nyaman bagi Bing Yutu untuk mengatakannya. Jiuying, seranglah dia sampai mati untukku. Dia telah memanggilku dengan sebutan kelinci jelek, ucap dari Bing Yutu. Namun Jiuying tidak segera menjawab pertanyaan Bing Yutu itu. Lalu dia menoleh kepada Xiaoyan. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Tanya dari Jiuying. Tampaknya Jiuying saat ini lebih mematuhi Xiaoyan. Dia meminta nasihat kepada Xiaoyan sebelum memulai pertarungannya. Bisakah kamu membunuhnya? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Yuan Wei pun langsung menatap ke arah Jiuying. Saat Jiuying dan juga Xiaoyan sedang berbicara, Yuan Wei langsung mengangkat tangannya dan udara di sekitarannya mulai terdistorsi. Sepertinya Yuan Wei sedang berusaha untuk melarikan diri. Kalian berdua kenapa masih berbicara omong kosong? Sepertinya dia ingin melarikan diri. Lihatlah itu, ucap dari Bing Yutu. Namun Jiuying tetap menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya lagi. Haruskah aku mengejarnya? Tanya dari Jiuying. Hei, kalian berdua ini kenapa sih?
Kenapa kalian selalu berbicara omong kosong? Lihatlah orang itu. Orang itu sepertinya ingin kembali ke istana dewa berburu dan melarikan diri, ucap dari Bingyoto. Saat Xiaoyan tampak sedang berpikir, lalu dia menggelengkan kepalanya. Sudahlah, biarkan saja dia pergi, jawab dari Xiaoyan. Hah? Apa kamu bilang? Kamu akan membiarkan orang itu lolos? Orang itu telah menghinaku, dan kamu juga akan membiarkannya begitu saja sekarang? Tanya dari Bingyoto. Kemudian Bingyoto menoleh ke arah Jiuying. Jiuying, cepatlah kejar dia. Kamu harus membunuhnya untukku, ucap dari Bingyoto kepada Jiuying. Tidak peduli seberapa kerasnya Bingyoto berteriak, wajah Jiuying tetap tenang seperti air. Lalu dia menatap ke arah Bingyoto dengan tatapan yang datar. Kemudian dia tetap tidak bergerak. Saya lalu mendekat secara perlahan. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membunuh orang itu, tetapi tidak untuk sekarang, ucap dari Xiaoyan kepada Bingyoto. Kenapa? Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk melenyapkannya. Jika di lain waktu 8 dewa immortal dari istana dewa berburu berkumpul bersama-sama, maka tidak akanlah mudah untuk bisa membunuh mereka semua. Orang itu memiliki kekuatan immortality langkah ke-6. Statusnya di istana dewa berburu pastilah cukup tinggi. Jika kita membunuhnya sekarang, itu sama saja dengan menyatakan perang dengan istana berburu. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi bahaya yang sangat besar untuk kita, jawab dari Xiaoyan. Begitu kata-kata itu terdengar, Bingyoto pun benar-benar tidak membantahnya. Dan setelah berpikir sejenak, Bingyoto pun akhirnya mengangguk. Bukankah ucapanku itu masuk akal? Jawab dari Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun melihat udara di sekelilingnya. Saat ini pulau superstar dewa aslinya telah hancur berkeping-keping. Maafkan aku, pulau ini hancur karena aku. Aku pasti akan membalas dendam untuk kalian semua, gumam dari Xiaoyan sambil melihat pulau superstar dewa yang hancur. Kemudian klon bocah gemuk pun lalu muncul, dan aura kekuatan jiwanya lalu menyebar. Xiaoyan mencoba untuk menemukan sisa-sisa jiwa dari Wuzan, namun sayangnya tidak ada sisa jiwa yang tersisa dari Wuzan. Xiaoyan pun lalu mengepalkan tinjunya ke udara dan kemudian berbalik. Sebaiknya kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Jiuying pun kembali ke menara Zinsen. Bingyoto pun kembali mengubah tubuhnya dan Xiaoyan pun langsung duduk bersila di atas punggung Bingyoto. Lalu mereka melesat di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya saja arah perjalanannya ini bukanlah ke arah Xiao Yuxing. Hei, tunggu dulu. Mau pergi kemana kita? Tanya dari Xiaoyan. Saat ini permaisuri sudah meninggalkan Xiao Yuxing. Kita akan pergi ke Pulau Valentine. Permaisuri dan yang lainnya pasti ada di Pulau Valentine itu, ucap dari Bingyoto. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun tidak bertanya lagi. Dia memilih untuk menutup matanya agar bisa memasuki menara Jinsen Point. Xiaoyan tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke Pulau Valentine ini. Namun selama perjalanan ini, Xiaoyan memilih untuk melakukan pelatihan saja. Saat ini di pintu gerbang pertempuran yang sebenarnya, sosok Yuan Wei sudah muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap ke arah Yuan Wei. Kemudian Xiaoyan lalu meraung dan menyerang Yuan Wei di ruangan pelatihannya. Satu pukulan dari Yuan Wei saja sudah cukup untuk bisa membunuh Xiaoyan atau meruntuhkan semua tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung terbunuh hanya dengan satu pukulan saja. Namun Xiaoyan tidak menyerah. Sosoknya yang hancur memadat kembali dan langsung menyerang Yuan Wei lagi. Namun hasilnya tetap sama. Yuan Wei hanya membutuhkan satu gerakan saja untuk bisa melenyapkan Xiaoyan ini. Dan di pintu gerbang pertempuran yang sebenarnya ini, itu adalah salinan atau salinan kekuatan Yuan Wei yang terlemah di dalam dibandingkan dengan di kenyataan. Jadi paling lemah sekali. Ini momennya Xiaoyan melawan Yuan Wei dalam kondisi terlemahnya saja. Xiaoyan ini sudah kalah hanya dengan satu pukulan saja. Artinya jika Xiaoyan memilih untuk melawan Yuan Wei dalam kenyataan, ajal Xiaoyan pasti berakhir hanya dengan satu pukulan saja, dan itu sangatlah menyedihkan. Xiaoyan juga menyatu dengan klon dewa aslinya dan juga klon bocah gemuknya di dalam pelatihan itu.
Setelah menggunakan teknik pembentukan kehidupan, kali ini Xiaoyan pun tidak terbunuh oleh satu pukulan. Tetapi setelah bertabrakan serangan beberapa saat, lengan Xiaoyan pun langsung meledak dan semua tulangnya itu hancur. Lengan yang lainnya lalu diayunkan dan hasilnya tetap sama. Lengan yang lainnya pun hancur juga. Bahkan ketika kedua klon itu digabungkan, Xiaoyan tetaplah bukan lawan dari Yuan Wei ini. Detik-detik berikutnya, Yuan Wei lalu meninju tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan pun langsung hancur lagi. Xiaoyan pun terbunuh lagi. Kesenjangan kekuatan di antara dia benar-benar sangat besar. Bahkan jika semua kekuatan yang kumiliki pun digunakan, aku tidak akan bisa untuk melawannya. Jika aku tidak bisa mengalahkan bawahan Zhu Hao atau Xiao Zhu, mana mungkin aku bisa mengalahkan Xiao Zhu itu sendiri. Dengan begini, aku benar-benar harus meningkatkan kekuatanku hingga menerobos ke tingkat immortality, ucap dari Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan ini meningkat secara pesat, musuh yang dihadapi pun menjadi semakin kuat. Dalam perasaan seperti ini membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Untungnya, Xiaoyan dapat mengandalkan Jiuying dan binatang iblis yang saat ini berada di Lingsu atau di lantai 12 Menara Zinsen. Tetapi tentu saja ini bukanlah sebuah solusi jangka panjang. Jadi Xiaoyan harus menemukan cara untuk membuat dirinya lebih kuat lagi. Kekuatanku telah mencapai puncak fighting god bintang 8. Aku harus segera menembus immortality. Aku harus mencari lebih banyak harta. Dan selain itu mungkin ini adalah sudah waktunya untuk klon dunia Taisu terlahir kembali, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini di dalam cincin penyimpanannya ada sebuah bayangan hitam di dalam kantung itu. Dan sosok yang berada di dalam kantung itu tiba-tiba membuka matanya. Tepat setelah Xiaoyan selesai membicarakan klon dunia Taisu. Kemudian dia secara perlahan mengangkat telapak tangannya. Lalu merobek kantung darah di dalamnya. Ada lendir yang mengalir. Setelah kantung itu dirobek, kemudian sosok itu perlahan berdiri. Dan setelah dia keluar, dia seperti bayi yang baru saja lahir. Namun garis-garis pada tubuhnya ini sudah sangatlah kuat. Dan dia melangkah keluar dari kantung darah itu dengan melangkahkan kakinya. Saat ini Xiaoyan sudah mengambil alih tubuhnya. Tubuh ini sepertinya dilahirkan atau dikandung di dalam dunia Senki. Dengan begitu makhluk ini berstatus lahir dari benua Senki atau dunia Senki. Sehingga dia sudah menjadi bagian dari dunia Senki. Kemudian ada bayangan hitam yang melayang menyelimuti Xiaoyan. Lalu bayangan hitam itu bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Setelah beberapa saat berubah menjadi sebuah armor hitam. Apakah ini juga adalah teknologi stick kuno dari dunia Taisu? Tanya dari Xiaoyan sambil terkejut. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bisa merasakan sebuah armor dengan kehadiran sebuah kristal merah di dadanya. Xiaoyan benar-benar merasa aneh. Jadi Xiaoyan pun langsung mengulurkan tangannya untuk menyentuh kristal itu. Sebuah cahaya merah tiba-tiba berkedip dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan armor itu berubah warna menjadi merah. Tidak hanya itu saja, armor di bagian leher Xiaoyan juga langsung menyebar dan kemudian benar-benar menutupi kepala Xiaoyan. Ini seperti sebuah helm. Aku rasa kekuatan dunia Taisu benar-benar telah melebihi batas imajinasiku sekarang, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.